Syawal, artinya bulan yang penuh berkah. Dan kemudian yang paling penting di antara keberkahan-keberkahan itu adalah syahrul maghfirah, yakni menjadikan Ramadan sebagai bulan ampunan. Lalu hari ini kita sudah berada di penghujung bulan ampunan itu. Nah, tentu saja sudah saatnya bagi kita, apakah kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan atau tidak? Maka melalui firman Allah surat Al-Anfal ayat 29 yang kita baca tadi, terdapat di situ Allah mengungkapkan dengan kalimat intattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Maka yang pertama, indikatornya, tanda-tandanya, yaj'al lakum furqana, ketika di dalam diri kita itu ada suatu kemampuan yang disebut dengan furqan. Hadirin yang dirahmati Allah, furqan lekat dalam kehidupan kita, yakni kekuatan pemisah antara yang hak dan yang batil. Nah, kemampuan dan kekuatan ini betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penegasan wala tamlisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan jangan pula kamu sembunyikan yang hak itu. Maka dengan demikian kemampuan furqan, yakni untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, adalah merupakan indikator utama bahwa kita adalah benar-benar orang yang bertakwa. Maka itu adalah yang dirahmati Allah. Mukhalafah, hukum mukhalafahnya adalah kebalikannya. Ketika ada orang yang dalam kehidupan ini masih belum mampu untuk memilah antara yang hak dan yang batil, atau ia tahu yang hak itu, akan tetapi tidak mau menegakkan yang hak itu, maka dalam hal ini kemungkinan dalam kehidupan masyarakat itu akan ada. Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan seperti itu, di mana beliau mengatakan al-haqqu bil mizan yadribul batil bil mizan. Yang hak kalau tidak diorganisir, yang hak kalau tidak punya kekuatan, maka akan dikalahkan oleh yang batil yang diorganisir, yang batil yang punya kekuatan. Nah, kecenderungan kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, khususnya di level atas, ternyata hal ini terbukti. Walaupun yang batil itu sudah
tetapi faktanya banyak tak sekarang ini yang mengaku pakar tapi masih membela yang baik. Nah, ketika kondisi ini terjadi, itu membuktikan bahwasanya yang bersangkutan tidak ada takwa. Karena indikator takwa yang pertama itu adalah memang yang janganlah furqana. Di dalam dirimu itu ada furqan, kemampuan membedakan, kemampuan untuk menegakkan yang hak itu, dan kemudian mengalahkan yang baik. Akhirnya diri yang gerak pada Allah. Sekarang agak sulit masyarakat kita membedakan mana yang pakar, mana yang pakar. Karena ternyata yang selama ini disebut pakar, orang tahu tentang yang hak, tapi tetap membela yang baik. Nah ini. Kemudian yang kedua, gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat kita dia terbawah. Furqan adalah juga kemampuan untuk memisahkan antara yang halal dan yang haram. Allah pun sudah tegaskan al-halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Akan tetapi di tengah-tengah masyarakat kita, dan mereka adalah warisan, masih seringkah kita mendengar kalimat sekarang jangan bicara yang halal juga, sedangkan yang haram sudah sulit, yang haram sudah payah. Jadi kalau itu gimana? Kita tidak lagi bicara yang halal, tidak perlu lagi membicarakan yang haram. Yang jelas sekarang halal haram tetap sabar. Ini di level terjadi seperti itu. Karena itu ada yang gerak kepada Allah. Maka Ramadan salah satu daripada keberkahannya adalah mampu untuk menghidupkan kembali kendali diri kita, yakni kemampuan untuk memilah, memilih yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kemampuan ini hidup dalam diri kita, barulah Allah katakan, yaghfir lakum, diampuni kamu. Diampunin itu hanya akan Allah berikan kalau di dalam diri kita sudah ada perubahan, sudah ada peningkatan. Karena itu ada yang dirahmati Allah. Kalau sampai sekarang kendali diri yang seperti ini masih belum hidup di dalam diri kita, maka berarti kita belum mampu mewujudkan ketakwaan diri kita. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.